Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa dicek deskripsi sebelum masuk ke konten. Di situ ada nomor admin untuk pembelian baju koko Alkodi, dan juga ada link untuk pembelian parfum kamu nih, parfum Sultan harga merakyat. Ya, langsung dicek deskripsi. Dan juga buat kalian yang mau berangkat umroh dan haji, sudah ada program Titian Barokah 8 gratis 1. Langsung hubungi admin umroh yang ada di deskripsi video. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Masih seputar tentang Gus Miftah. Akhirnya ya, nih banyak video ya yang menceritakan tentang akhlak Gus Miftah ini yang memang perlu dipertanyakan ini akhlaknya. Ini dua nih yang gue mau angkat dengan video yang sama ya, dua dari aktivis ya, aktivis Twitter nih ya. Terlalu sering menghina dan merendahkan orang lain itu bukan khilaf asu. Pesan untuk semua pembela Miftah, PBNU, Yusuf JH, Cebokar dan lain-lain. Nah tuh, ini bayangin nih ya, ini ucapannya nanti kita tonton ya. Ini dari Demit juga nih, sekelas Bu Yati senior saja dibajing-bajingkan. Di candaan lonte oleh Taim, asli memalukan figur staf sus presiden model begini. Apa ini juga layak jadi contoh generasi muda NU? Halo Kemenset Nek RI, bisa nggak dicopot model yang gini? Iya, ini gila nih. Gue sempat ngeliat tadi videonya nih, kita lihat sama-sama ya. Nih buat gue gila banget sih nih, bercandanya gila nih. Bajing loncat, bajingannya kalau ajak munggah nih. Buya di pesek lo itu, dibilang bajingan nih ya, dan itu banyak orang yang ketawa. Monggo. Nek aku kok jerep bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku ta nggih. Oh, lagu dia munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh nggih. Kula niku bersyukur Budayati elek. Nah itu Bu Yati sampai bilang sampean ini sekarang jadi guruku loh. Dia bilang ini ya. Oh nggih. Nah aku kula niku bersyukur Budayati elek. Dia bersyukur Bu Yati ini elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tadi. Bangsa nggak lucu anjir. Ya Allah, orang tua perempuan dijelek-jelek dibilang lonte. Gue masih ingat kasus beberapa tahun lalu ya. Itu Habib Rizik ngomongin dengan bahasa yang sama itu, tapi memang buat orang yang itu ya, itu rame-rame nih semua, termasuk nih orang ngata-ngatain Habib Rizik gitu ya. Nah dia sendiri nih ngomong begini, mana tuh nih Hussein Tuban semuanya nih Ibu Yati dibilang kalau Ayu jadi ya kan. Ya Allah, iya memang kalau satu kali mungkin khilaf, tapi kalau banyak korbannya ya bukan khilaf. Nih Prabowo mau diem aja kan, nih nggak tahu gue. Oh mboten budhe nggih. saiki kok dadi suarane kaya ngono.
Oh, untung Gus, Pripun? sampeyan kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad. Ora ustad kok ya? Ini kan padha. Ora kiai ya dudu ya. Mboten. Oh. Ya kan ndelung sumi, ketemu dalang ya dadi dalang. Ketemu. Dek Warseno. Dalam Ya ini dia bilang nelungsungi ya ganti kulit gitu, ganti kulit lah. Ketemu dalang ya jadi dalang. Sekarang dia bukan ustadz gitu. Aduh ya Allah. Memang orang kalau udah karakternya begitu, songong ya begitu deh. Bercandanya nggak asik gitu. Ya orang tua loh Bu ya di biasa ini. Orang tua. Memang nggak ada akhlaknya. Niki arep cah enom. Nggih. Niki waune jan-jane gandrung kalih kula. weh. Mulane dadi ning kagol dadi suarane kaya ngono kuwi. Lah sakniki mbahasan sing kula tenani, Pak Di. Lah kula malah khawatir modar dhisik niki. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Oh, kena susu kedaluwarsa. Nggih. Loh, sebuah Ngawur, nggak lucu aja. Serius ngawur. Aduh. Kalian tonton aja di belakang itu ya. Gue nggak kuat ya. Memang bacotannya bacotan ngawur. Guyonannya nggak kelas. Jijik ya. Yang begini mau dibelain. Begini masih ada yang mau belain. Tolol yang belain. Ini udah bener-bener minta maaf udah aja. Jangan deh. Ini orang jangan dikasih tempat dah. Begitu mestinya. Ini menjijikkan ini. Ini menjijikkan nih. Ibu Yati PS ini senior. Ya, dan memang betul nih kata Bang Anak Ogi ini. Terlalu sering menghina dan merendahkan orang lain ini bukan khilaf asum. Iya. Aduh. Emang gak ada akhlak. Emang gak ada akhlak. Serius. Ini orang pelajaran akhlak. Memang gak ada akhlak, gak ada adab. Yang begini kok jadi staff sus. Ada. Buka. Kita baca komentar netizen dah yuk. Let's go. Oke guys, kita udah di Twitter ini nih. Yang pertama ini kita baca dari Anak Ogi dulu ya. Terlalu sering menghina dan merendahkan orang lain bukan khilaf asum. Pesan untuk semua pembela Miftah, PBNU, Yusuf JH, Jeboker dan lain-lain. Iya. Oh alah kata-katanya banyak banget kasar dan merendahkan orang lain. Kalau terlihat bercanda tapi ibu itu cukup tersinggung loh. Iya tersinggung, Bu Yati tersinggung tadi itu. Yang bego yang mau jadi majelisnya. Iya, yang undang yang bego gitu. Padahal lawan mainnya seniman senior loh. Bu Yati PS aslinya nahan emosi juga itu. Tapi karena sudah profesional ya nggak keluar emosinya. Seperti yang pernah diucapkan oleh Haji Mali di podcastnya Om Deddy. Pelawak dadakan sering nggak punya aturan. Miftah pancen deloko. Nah itu nih gue. Ini Masya Allah kalau Gus Kautsar nih. Benda paham, silakan derek manut dawe Gus bikin konyol. Nah iya Gus Kautsar ini istimewa. Mudah-mudahan Gus Kautsar umur panjang sehat afiat. Ya Allah itu Yati PS loh, seniman senior loh. Seakrab itukah dia sama Yati PS sampai bisa guyonan ngatain bajingan. Untung jelek kalau cantik jadi lonte. Susunya sudah expired. Iya udah nggak bener gitu. Ini ya, memang rusak gitu. Jika diperhatikan banyak kalimat berada cabulnya ya. Nah itu. Nggak usah dipanggil Gus, nama aslinya Taim, dia nggak pernah mondok. Dan bukan anak kiai, sempat kuliah tapi nggak selesai bapaknya asal Lampung bekerja serabutan. Dia pakai gelar Gus Miftah biar cepat terkenal. Jadi harap maklum kalau si Taim sering sekali menghina dan melecehkan orang miskin. Oh begitu. Nah kan? Ada. Nih untuk fans si Miftah. Apa itu? Ngomong apa nih? Gue pengen denger. Apa? Aduh. Bodoh orang-orang NU. Kalau tidak mau mengeluarkan si Miftah dari NU, nama NU dirusak malah pada membelanya. Ditambah lu Prabowo pakai pasang untuk ususan khusus bidang kerukunan antar beragama lagi. Orang ada begitu karena orang masih banyak lagi yang rukun-rukun aja pada ngaco ngehe. Iya Pak Prabowo ngapain ya? Nggak tahu juga. Astagfirullah, benar-benar mulut si Taim, mulut jamban.
Semoga Pak Presiden ada kesempatan nonton video. Nah, di tag no, gua retweet nih. Aduh, baru nggak Miftah ini lama-lama aku lihat mukanya mirip si Badut yang mukanya kayak babi deh. Serius mirip banget, buset kayak babi anjir. Ini sudah luar biasa penghinaannya, nggak layak diucapkan sebejanda-bejandanya, apalagi itu terhadap wanita yang jauh lebih senior. Iya, ibu-ibu, ya Allah. Kata-kata yang benar-benar tidak pantas, sangat menyedihkan. Gus Miftah jadi sorotan ex-menak sebutan Gus kini alami penurunan nilai. Aduh. Taif, kenapa jadi Taif? Benar-benar niradab, bercandanya nggak pantas didengerin. Astagfirullah, begitu rendah dia memperlakukan wanita. Memang nggak ada akhlaknya ini. Ya Allah, Bu Yati speechless. Semoga ibu diampuni dosanya dan dinaikkan derajatnya. Nggak tega saya dengarnya dan sedih banget. Let me hug you, Bu, virtually. Ya, Masya Allah, Bu Yati, Masya Allah. Dia marah. Nanti kalian lihat sendiri di videonya, gue taruh di belakangnya. Marah, Bu Yati marah itu. Kelihatan banget gitu, nggak bercanda Bu Yati. Dari mantan Menak dan Ketua KPU yang baru lengser dan sekarang dai Gus abal-abal, semuanya orang-orang elit di Banser. Kok Banser yang dulu gue agung-agungkan kualitas moral jadi kayak gini ya sekarang sampah. Nah tuh. Elah, saudara gue Banser yang begini jangan, ya Allah. Sering juga celutukannya cabul dan asal mangap nih. Asal mangap saja si Taim itu. Seperti nggak pede juga, makanya ceramah di mana-mana siang malam pakai kacamata hitam buat menutupi kekosongan ilmu di matanya. Bisa jadi ya kacamatanya itu ya. Kemana-mana dia begitu ya. Neneknya sudah terlihat nggak nyaman dari guyonan pertama, tapi bukannya peka dan berhenti, si om gondrong ini malah makin melonjak. Plus di akhir masih membela, kadang-kadang kiai cangkemnya bosok itu juga penting kok. Allahu Akbar. Nah, sulam ini loh. Bener kan, emang jokes-jokes dia itu udah gak lucu, merendahkan, anjing pula dia doang yang ketawa, semua yang dipikiran bener-bener ditumpahin sama mulutnya. Lu datang bawa label agama tapi kok bisa jokes lu seputaran selangkangan fuck. Iya, makanya anjir. Ibu-ibu tua dibilang lonte sama dia. Astagfirullah. Dari dulu gak pernah respect sama si gondrong ini, yang bodoh itu pengikutnya. Ya, pengikutnya memang gitu menjijikan. Memang ada kelainan asu sici. Itu Ibu Yati Pesek Toko Legend direndahkan seperti itu, biarpun bercanda tapi yang nonton ikut mendidih. Semoga asu itu terhina sehina-hinanya, mudah-mudahan, amin. Cangkeme ya Allah, gak sampai 2 menit ucapan-ucapan kotornya keluar semua, menghina, merendahkan orang lain, mungkin sudah jadi tabiatnya. Makanya yang begini, orang kayak gini mau dijadikan panutan kata bapak. Iya, yang begini masih ada gitu yang mau nyebokin gitu. Goblok yang nyebokin. Saya bingung, kami orang luar Jawa diidentikan dengan tidak ada sopan santun, tata krama, kasar dan lain-lain. Tapi nyatanya mereka yang merasa hebat sebagai manusia yang memiliki budaya halus, nyatanya mulut kok kayak comberan gitu ya. Nah, kan? Berkedok menggunakan gelar Gus supaya banyak yang mengundang, kasihan orang yang tertipu sama Miftah. Ya Taim namanya. Tuh Pak Prabowo sudah keseringan merendahkan orang lain dan itu bukan mendakwah. Jadi kapan nih ditendang dari istana? Iyalah. Nih sekarang kita ke postingannya The Media. Kita lihat komentar di sini nih. Presiden Prabowo, Wapres Gibran, Menteri Bahlil, Staf Presiden Miftah, Indonesia Mas besok. Terus kaitan sama Miftah sama Prabowo apa? Ya kenapa masih dipertahankan gitu. Abdan. Iya, selaku orang yang menunjuk sebagai staf presiden sudah sepatutnya cepat dicopot karena attitude Miftah sudah mencoreng kabinet yang dibentuk Prabowo. Kalau dibiarkan sama aja dong, Prabowo membiarkan aja ada manusia niradab dalam kabinet. Nah, udah Abdan. Dengar ucapan Ibu Yati Pesek, ngawur. Iya, ngawur udah. Songong banget ternyata si Miftah ini. Itu yang kasih nama Gus siapa ya? Nggak pantas banget Miftah pakai nama Gus. Nah.
sebelum jadi utusan presiden apa nggak ada fit and proper test ya? Dilihat jejak digital dan masa lalunya gitu. Perusahaan besar ada loh yang tracking calon karyawannya sampai ke sosmed biar tahu berkelakuan monster atau bukan. Nah makanya dengan perkataannya yang rusak begitu sebagai penceramah atau pendakwah, kalau dalam kekristenan disebut pengkhotbah, mungkin otoritas Allah ada dalam diri Taim. Tapi masa penggemarnya banyak, mereka dapat apa dari penceramah seperti Miftah ini dan bagian dari kepresidenan pula. Nah tuh, ini mungkin dari luar Islam yang menilai. Harus dievaluasi yang mulia, sudah jadi karakter, diganti yang punya adab. Makanya hele gara-gara si Miftah ini viral kasus penembakan siswa di Semarang jadi surut, sudah kuduga. Itu juga nanti gua mau angkat itu. Miftah kalau nggak dicopot bakal terus jadi beban buat Pak Prabowo. Si Miftah ini udah kelihatan sepertinya memang habitnya begitu. Semuanya dengan alasan saya juga bercanda nggak begitu, tolol. Tetap semangat Gus, jenengan dan menjual es teh sudah selesai dan damai. Kalau masih ada yang memframing kasus ini, kemungkinan besar memang tidak suka dan sengaja ingin menjatuhkan Gus Miftah. Memang nggak suka. Lah terus kenapa? Harus suka sama yang begini. Iya. Nah, jadi gue jawab ya. Jadi kita harus suka sama Miftah yang suka ngomong bajingan, dan lain-lain. Pinter nape? Ya, yang heran tuh masih ada aja pengikutnya, tuh masih ada yang ngebela. Pendukungnya kenapa banyak banget ya, tapi ya begitulah, ya begitu kualitasnya. Gerindra, generasi muda NU, jangan ngumpet di balik akun ngisi warga NU dapuran mugang. Nah, yang mulai Presiden Prabowo, nah itu kan Gus Buster tapi ya. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh Miftah ini udah menjadi kebiasaan, udah menjadi karakter, udah menjadi tabiat, habit gitu. Nah, bayangkan sekelas Ibu Yati Pesa aja dibercandain dengan yang begini, dibilang bajingan lah, dibilang lah, dibilang susunya kadaluarsa lah, udah nggak pantas. Nggak pantas, yang begini masih ada pembelanya. Mudah-mudahan Prabowo nonton ini, sehingga dicopot deh, jangan jelek-jelekin kabinet Prabowo kalau begini. Gua Mbak Aldo, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa cek deskripsi ya. Di situ ada admin untuk pembelian baju koko Al-Qoti, ada link untuk pembelian parfum Kamuni, dan juga ada nomor admin untuk pendaftaran haji dan umroh. Kalian cek deskripsi sekarang guys. Al-Qoti kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Al-Qoti siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Qoti sekarang juga.